Selain Amerika, China adalah negara yang telah menggunakan pesawat tempur siluman dalam tingkat skuadron. Negara ini mengembangkan jet tempur generasi kelima mereka dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada Rusia, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan. Dari manakah China mendapatkan teknologi jet tempur silumannya? Benarkah China mendapatkan puing-puing dari F-117 Nighthawk yang pernah ditembak jatuh, yang kemudian digunakan untuk membantu teknologi jet tempur silumannya? Pesawat siluman sering dianggap sebagai aset militer tak terkalahkan karena kemampuannya meminimalkan tanda radar dan beroperasi secara efektif di lingkungan yang tidak bersahabat. Namun, di balik lapisan siluman yang membuatnya bisa menghilang, ternyata aset seperti ini pernah dinetralkan oleh senjata yang lebih tua. Cerita ini terjadi 25 tahun silam, di mana saat itu NATO melakukan kampanye pengeboman yang dikenal sebagai Operation Elite Force. Amerika pun harus dibuat malu saat itu karena pesawat silumannya dijatuhkan oleh sistem pertahanan udara buatan Soviet yang merupakan rivalnya. Pada tanggal 27 Maret tahun 1999, pesawat Amerika F-117 Nighthawk yang digembar-gemborkan sebagai pesawat siluman operasional pertama di dunia ditembak jatuh oleh unit Angkatan Darat Yugoslavia. Padahal saat itu kemampuan siluman dipuji sebagai sebuah pencapaian revolusioner. Namun insiden tersebut memberikan pukulan telak terhadap kredibilitas teknologi siluman milik Amerika Serikat. Munculnya Nighthawk merupakan puncak dari penelitian dan pengembangan teknologi siluman selama beberapa dekade. Ia dirancang untuk menjadi aset utama Amerika dalam melawan Uni Soviet di era Perang Dingin. Meskipun penerbangan pertamanya terjadi pada tahun 1981, namun keberadaannya tetap dirahasiakan hingga tahun 1988. Dan meskipun pesawat ini sering disebut sebagai pesawat tempur siluman, nyatanya ia tidak memiliki kemampuan udara ke udara karena desainnya dirancang untuk melakukan serangan presisi daripada terlibat dalam pertempuran udara. Ketika F-117 Nighthawk ditugaskan di Perang Teluk, ia berhasil menunjukkan kehebatannya selama konflik dan berhasil menetralisir lebih dari 1.500 target kritis tanpa mengalami kerugian satupun. Nighthawk juga banyak digunakan selama operasi Badai Gurun, di mana secara keseluruhan 42 unit Nighthawk berhasil menjatuhkan lebih dari 2.000 bom dalam operasi tersebut, atau ia menyumbangkan sekitar sepertiga dari pengeboman berpemandu yang dilakukan oleh Angkatan Udara Amerika. Selanjutnya, Nighthawk juga ikut digunakan selama operasi Enduring Freedom pada tahun 2001. Namun terlepas dari kecanggihan atau superioritasnya, pesawat tempur siluman ini harus takluk pada sistem pertahanan udara di langit Serbia. Pada tahun 1999, negara Federal Republik Yugoslavia terpecah belah karena pertikaian etnik. Masing-masing dari mereka ingin membentuk negaranya sendiri-sendiri. Demi mengatasi keadaan agar tidak makin parah, kekuatan militer NATO pun dikerahkan. Untuk menggempur Yugoslavia, NATO menyiapkan sebanyak 1.000 pesawat tempur yang ditempatkan di pangkalan Jerman dan Italia, serta jet-jet tempur yang berpangkalan di kapal induk Amerika USS Theodore Roosevelt. Selain mengerahkan jet tempurnya dari kapal induk, militer Amerika juga mengerahkan sejumlah pesawat siluman F-117 Nighthawk yang diterbangkan langsung dari Holloman Air Force Base dan kemudian berpangkalan di Aviano Air Base, Italia. Gempuran udara oleh jet-jet tempur NATO ternyata tidak dibiarkan begitu saja oleh Yugoslavia. Mereka berusaha gigih melancarkan perlawanan di udara, hingga salah satu jet tempur Angkatan Udara Amerika berhasil ditembak jatuh oleh Yugoslavia, dan bahkan menciptakan kegemparan sekaligus menjadi peristiwa bersejarah. Pasalnya, pesawat tempur yang berhasil ditembak jatuh itu adalah pesawat tempur siluman F-117 Nighthawk yang sudah memiliki reputasi anti radar dan sangat sulit untuk ditembak jatuh. Dari sisi kemampuan teknologi, Nighthawk memang tidak bisa tertangkap oleh radar. Sistem teknologi anti-radar miliknya bekerja dengan cara menyerap deteksi radar sehingga tidak memberikan efek pantulan yang selanjutnya juga tidak akan terbaca oleh radar musuh. Tapi sistem penyerap gelombang radar ini tidak akan berfungsi maksimal ketika Nighthawk sedang membuka ruang untuk mengeluarkan roda pendarat ataupun ruang bom alias bom B. Dalam kondisi seperti itu, pelindung anti-radar Nighthawk pun akan terbuka dan untuk sesaat bisa tertangkap oleh radar musuh, dan apesnya musuh mereka mengetahui kelemahan tersebut. Untuk mendeteksi posisi Nighthawk,
Militer Yugoslavia menghidupkan sistem deteksi radar selama 17 detik saja agar tidak terdeteksi oleh radar peringatan dini Nighthawk atau radar NATO. Karena jika sampai tertangkap oleh radar NATO, posisi sistem peluncur rudal milik Yugoslavia bisa langsung mendapat serangan balasan. Waktu yang sangat singkat itu ternyata bisa mendeteksi salah satu Nighthawk yang diterbangkan oleh pilot Darrell P. Zelko ketika sedang membuka bom B-nya. Pesawat yang dikendarai Zelko pun segera dikunci oleh sistem pertahanan udara S-125 dan sejumlah rudal darat ke udara SA-3 diluncurkan. Serangan rudal yang datang itu disadari oleh Zelko ketika salah satu rudal meluncur dekat dengan pesawatnya, tapi tidak meledak. Namun rudal kedua ternyata berhasil menghantam Nighthawk yang ditunggangi oleh Zelko. Setelah lebih dari sebulan setelah jatuhnya pesawat tempur siluman Nighthawk Amerika oleh rudal permukaan ke udara pada bulan Mei tahun 1999, Kedutaan Besar China di Yugoslavia tiba-tiba diserang oleh 5 bom berpemandu presisi yang diluncurkan dari pesawat siluman B-2 Spirit Amerika. Menanggapi insiden tersebut, Amerika mengeluarkan permintaan maaf dan mengatakan jika pemboman tersebut adalah kecelakaan selama operasi NATO yang menargetkan fasilitas Yugoslavia di dekatnya. Terlepas dari permintaan maaf dari Presiden Amerika Bill Clinton saat itu, pemerintah China menolak penjelasan tersebut dan menuduh pengeboman tersebut adalah penargetan yang disengaja oleh militer Amerika. Tapi China gagal memberikan bukti nyata untuk mendukung klaimnya atas pengeboman yang disengaja oleh Amerika. Beberapa laporan menyebut jika motif penargetan Kedutaan Besar China karena adanya puing-puing pesawat tempur siluman Nighthawk Amerika yang jatuh di dekat Kedutaan Besar China, dan agen China secara aktif mencari dan membeli suku cadang yang jatuh di wilayah setempat yang ditemukan oleh penduduk. Tentu saja, puing-puing Nighthawk memang sangat menarik perhatian global karena nilai penelitiannya yang signifikan. Diyakini jika China berusaha mendapatkan wawasan teknologi siluman dengan memperoleh dan mungkin merekayasa balik dari puing-puing tersebut. China dilaporkan berhasil bernegosiasi dengan pemerintah Yugoslavia untuk mendapatkan komponen utama reruntuhan Nighthawk, termasuk sistem pemandu, bodi utama, dan suku cadang nozzle mesin yang tahan panas. Karena kesulitan mengangkut puing-puing ini untuk keluar dari Yugoslavia, maka China dilaporkan menyimpan sementara di ruang bawah tanah kedutaan mereka. Tapi militer Amerika diduga mendeteksi sinyal yang berasal dari puing-puing tersebut dan mengetahui lokasinya berada di bawah tanah kedutaan China. Selanjutnya, pesawat pengebom B-2 Spirit dikerahkan untuk mencegah potensi kebocoran rahasia militer ke China. Sementara salah satu bom memang berhasil mencapai ruang bawah tanah, tapi sayangnya bom itu gagal meledak dan meninggalkan puing-puing itu dalam keadaan tetap utuh. Setelah peristiwa itu, China mendedikasikan 10 tahun untuk meningkatkan teknologi silumannya dan melakukan penelitian ekstensif tentang peluru kendali laser. Beberapa klaim menunjukkan jika teknologi yang digunakan dalam pesawat tempur China J-20 mungkin juga berasal dari pengetahuan yang diperoleh dari puing-puing Nighthawk yang jatuh di Yugoslavia tersebut.